Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Sampah Muhari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bu Nani Porwanti, guru kelas 1 SD Negeri Semanu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nani? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa, semangat ya Bu? Semangat. Meskipun sudah selesai mengajar, tapi tetap masih semangat. Ya, gitu. insya Allah. Baik Bu Nani, pada kesempatan hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Izinkan saya hari ini untuk bisa melakukan praobservasi pada Bu Nani kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Nani ke depan. Nah, pada kesempatan hari ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang akan Bu Nani lakukan ketika nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang jelas untuk mengetahui dan mempersiapkan diri sehingga nanti Bu Nani benar-benar siap ketika nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu Nani. Nah, mungkin yang pertama Bu Nani yang ingin saya sampaikan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Nani capai pada saat besok mengajar? Ya, tujuan pembelajaran yang akan kami capai ketika pembelajaran yaitu yang pertama, siswa memahami tentang makna perhitungan benda melalui kegiatan menghitung jumlah benda secara satuan dan dapat menghitung jumlah benda hingga 10. Kemudian yang kedua, menghitung dan menyatakan dengan tepat jumlah barang sampai dengan 10 buah menurut urutannya. Kemudian yang ketiga, memaknai angka 5. Ya, baik. Berarti ada sekitar 3 ya pembelajaran yang dicapai ini. Baik, dari 3 tujuan tadi tentu ada area-area pengembangan yang ingin Bu Nani capai tentunya ini. Nah, kira-kira apa area pengembangan yang tidak Bu Nani capai nanti? Area pengembangannya kami akan mencapai ke kognitif dan juga keterampilan. Ya. Kognitif dan keterampilan ya. Baik, untuk 2 area pengembangan ini nanti akan Bu Nani lakukan. Kemudian kira-kira untuk mencapai itu strategi apa Ibu Nani yang akan disiapkan nantinya? Oke, karena untuk kelas 1 itu kita tahu semua ya bahwa kelas 1 itu apalagi di awal-awal semester seperti ini adalah masa peralihan dari yang tadinya PAUD, kemudian kita untuk anak itu untuk siap sekolah di SD. Jadi kita yang paling kami pakai adalah permainannya, tetapi tetap menggunakan kita tetap menggunakan pakem-pakemnya yang aturannya ya, aturan-aturannya yang baru, dan kita mengambil problem based learning. Luar biasa gitu. Jadi tetap kita pengenalan benda konkret terutama untuk anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira Bu Nani nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu media apa yang akan Bu Nani gunakan? Ya, yang pasti kami menggunakan media konkret ya. Kita menggunakan media konkret yang ada di kelas, kemudian benda-benda di sekitar. Selain itu kami juga menggunakan laptop dan juga LCD. Iya. Baik, laptop, LCD serta benda konkret. Ya. Baik. Kemudian nanti tentu ini kita akan merancang waktunya gitu. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajarannya nanti kira-kira mau kapan? Insya Allah untuk pelaksanaan pembelajarannya besok hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024. Oh iya, baik Bu Nani, tadi sudah menyampaikan secara keseluruhan dan mohon izin nantinya saya akan mengobservasi Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran besok. Insya Allah siap. Kemudian kira-kira Bu Nani dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang didapatkan oleh Bu Nani kira-kira? Karena manfaat dari apa yang kita bicarakan hari kira-kira? Manfaatnya sangat besar bagi kami, terutama saya selaku pendidik, apalagi di kelas 1 itu memang perlu kesiapan dalam kita menjalankan tugas-tugas kita dan seperti hari ini
berarti kan mau tidak mau saya harus siap untuk Siap. pembelajaran Ya, selanjutnya, betul, seperti betul. itu. Jadi kita setiap habis ngajar gitu kita mempersiapkan untuk yang berikutnya. Seperti ini Iya, kan iya, kita iya, lebih iya. membuka wawasan kita untuk hal yang lainnya. Kita mencari-cari Iya. seperti itu. Oke, luar biasa Bu Nani. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon izin nantinya hari Senin saya akan ikut serta dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, dan sekali lagi semoga nanti pembelajaran juga berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Gitu, ya. Amin. Terima kasih Bu Nani. Ya, sama-sama. Baik, demikian obrolan kami hari ini praobservasi, dan insya Allah nanti kami akan berjumpa kembali pada saat pelaksanaan observasi maupun nanti pasca observasi. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketemu lagi dengan Bu Guru hari ini. Kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Ayo Mbak Diva. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak pagi ini masih dalam keadaan semangat meskipun masih ada yang kedinginan. Mas Tom masih kedinginan? Ya, tidak apa-apa. Oh, lagi pilek ya. Ya. Kita lihat dulu. Iya, sebentar. Kita lihat presensi hari ini. Di sini yang pertama datang siapa? Mas Bilal. Yang kedua Mbak Zara. Ketiga Mas Krisna. Ya, tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Ada yang tidak masuk ternyata. Mas Azam. Mas Azam izin karena sakit, bukan izin ya. Intimidasi ya. Kita doakan semoga Mas Azam cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua. Ya. Oke. Anak-anak masih semangat? Coba. Tepuk semangat. Tepuk satu. Nggak ada suaranya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sampah Muhari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Samano, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini kami akan menyelesaikan tugas kami, yaitu melakukan pasca observasi, di mana kemarin kami sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi, dan saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang. Yang pertama yaitu Bu Yuli Purwaningsih selaku pengajar praktik, kemudian Bu Nani Purwanti selaku guru yang saya observasi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Bu Yuli gimana sih ya? Alhamdulillah baik, sehat Pak Muhammad. Alhamdulillah sehat. Bu Nani bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita Bu Nani terkait dengan pasca observasi yang dimana pada tanggal 9 kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian pada tanggal 12 Agustus kita sudah melaksanakan observasi waktu itu nggih. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Nani laksanakan pada tanggal 12 Agustus kemarin. Ngoten nggih Bu Nani nggih. Nggih, baik. Yang pertama Bu Nani yang ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan bagaimana perasaan Bu Nani setelah kemarin Bu Nani menjalankan observasi di kelas. Bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Iya, terima kasih. Perasaan saya yang jelas lain dari biasanya, gitu. Yang biasanya saya mengajar tanpa pendampingan, tanpa observasi, tanpa didampingi oleh guru yang lain. Kemarin kebetulan ada Pak Muhari yang mendampingi saya di kelas. Terus terang grogi, kemudian ya ada sedikit redeknya juga, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan sesuai rencana. Oke, baik. Jadi lain dari biasanya gitu. Ya. Tentu perasaannya tapi senang ya Bu. Senang sekali. Alhamdulillah. Kemudian Bu Nani dari apa yang panjenengan sampaikan atau lakukan kemarin waktu pembelajaran, bisa diceritakan kembali Bu terkait dengan area pengembangan apa yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkahnya serta tahapannya seperti apa waktu kemarin Bu Nani melaksanakan observasi di kelas? Pada waktu itu kan saya mengenalkan anak menghitung angka dari 1 sampai 10 ya. Kemudian setelah membilang, kemudian pengenalan angka. Kebetulan pada saat itu pengenalan angka 5. Nah, yang kami lakukan di kelas itu selain anak-anak membilang, kemudian pengenalan angka, ternyata dari yang kami lakukan itu juga angka 5 itu ternyata meskipun kita anggap mudah bagi anak-anak itu ternyata banyak kendalanya. Ya, penulisan angka 5 ada yang kebalik dan lain sebagainya. Ya, itu pengalaman khusus bagi kami, terutama pengajar kelas 1, karena memang kelas 1 itu perpindahan antara dari TK ke SD itu memang seperti transisi itu. Transisinya kita memang baru pengenalan. Nah, kebetulan angka ini memang unik nih. Angka 5 itu termasuk unik. Jadi anak-anak memang butuh ketelatenan untuk mengenal angka 5 tersebut. Berarti menjadi guru kelas 1 merupakan tantangan tersendiri gitu. Ya, harus banyak permainannya. Bagaimana harus membawa anak-anak agar bisa fokus tentunya, kemudian merasa senang dengan yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian untuk area pengembangan, kalau tidak salah dulu pernah menyampaikan terkait dengan kognitif dan keterampilan gitu. Nah, dalam belajar itu kira-kira area tersebut itu di bagian mana yang sudah Ibu lakukan waktu itu? Kognitifnya jelas, anak-anak sudah belajar tentang angka itu, kemudian
secara klasikal anak-anak mengenal, membilang dan lain sebagainya itu sudah kami lakukan di kelas waktu itu. Kemudian keterampilannya juga kami perluas dengan permainan, misalnya penugasan, mulai dari penggunaan media yang ada, kemudian sampai keluar kelas anak-anak kita tugaskan untuk mencari benda-benda di luar kelas. Itu mungkin dengan cara itu anak-anak lebih lebih tertarik ya dalam membilang. Kemudian kami juga menggunakan media-media yang ada di dalam kelas, ada LCD dan lain sebagainya. Jadi itu lebih mendukung kami dalam pembelajaran. Berarti kira-kira untuk area pengembangan dari sisi kognitif dan keterampilannya sejauh mana Bu? Apakah sudah tercapai atau belum kira-kira menurut Bu? Mungkin bisa dibilang 80% ya tercapai. Nah 20%-nya ini mungkin masih butuh pelatihan, kemudian pendampingan khusus bagi anak-anak tertentu karena mohon maaf untuk kelas kami memang ada beberapa anak yang spesial gitu ya, yang mungkin kalau anak yang lain itu satu kali kita beritahu langsung nangkep, kalau anak-anak tertentu memang agak susah. Jadi kita perlu penanganan khusus untuk anak-anak tersebut. Ya baik. Berarti ibaratnya sudah tercapai Ibu. Jadi area pengembangan kognitif dan keterampilan sudah tercapai gitu. Baik. Kemudian Ibu kira-kira dari apa yang sudah Bu Nani lakukan kemarin, kira-kira ada nggak kendala atau mungkin kekurangan dalam hal Bu Nani melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu, mungkin bisa disampaikan Bu? Untuk kendalanya yaitu tadi, karena masih ada beberapa anak yang memang belum menguasai. Untuk kendalanya memang perlu kita lebih banyak lagi dalam latihan bagi anak-anak tersebut, kemudian pengembangan juga yang harus kami lakukan di kelas sehingga anak-anak dapat semua menguasai tentang membilang itu tadi dari angka 1 sampai 10. Kemudian menulisnya juga kami harapkan lebih bisa lagi, lebih rapi lagi karena kelas 1 memang untuk kerapian ini masih agak kurang gitu. Baik, berarti istilahnya nanti dari apa yang disampaikan Bu Nani tadi terkait dengan kendala itu kendala sudah disampaikan kemudian kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Apa mungkin karena memang baru kelas 1 atau bagaimana itu? Iya. Bisa seperti itu. Kendala itu terjadi menurut saya karena memang anak itu baru awal. Jadi sebagian dari anak itu masuk kelas 1 sama sekali belum bisa. Belum tahu tentang bagaimana angka itu ditulis, kemudian membilang juga masih belum hafal, bahkan 1 sampai 10 saja masih ada beberapa anak yang belum hafal. Membilang 1 sampai 10. Kemudian konsentrasi anak juga masih lumayan perlu kita tangani secara khusus. Jadi memang karakteristik dari anak-anak yang bermacam-macam itu sehingga mungkin dari beberapa itu memang kita harus ekstra lagi. Kalau salah kemarin juga Ibu sudah membagi kelompok dalam beberapa kelompok mungkin terkait dengan gaya belajar masing-masing Ibu kemarin dari beberapa kelompok. Jadi secara otomatis Bu Nani juga sudah pembelajaran berdiferensiasinya sudah dilaksanakan di waktu kemarin Ibu. Kemudian kira-kira Bu Nani supaya nanti pembelajarannya lebih baik lagi, lebih mengena kepada anak-anak, kira-kira langkah atau rencana ke depan seperti apa? Khususnya untuk pembelajaran tersebut saya merencanakan untuk lebih menambah jam untuk pengenalan huruf dan angka di setiap pra pembelajaran. Jadi sebelum anak-anak itu masuk ke jam pelajaran itu saya sudah
janji sama anak-anak untuk melaksanakan pra pembelajaran. Jadi ya sebelum pembelajaran itu saya mintakan buku khusus kepada wali dan ini sudah disetujui sehingga saya harapkan anak-anak lebih belajarnya itu lebih asik. Ya, jadi karena masih pra pembelajaran masih fresh seperti itu, kita mengenalkan sambil bermain itu lebih asik bagi anak-anak. Baik. Berarti dengan cara apa namanya tadi sudah harapan rencana ke depan nanti juga mudah-mudahan harapan ke depan nanti pembelajaran Bu Nani juga semakin baik, anak-anak bisa menerima pembelajaran juga semakin mudah dan tentu anak-anak senang dalam apa namanya mengikuti pembelajaran yang dari Bu Nani sampaikan kepada anak-anak atau nih Bu. Nah kira-kira Bu Nani mau melaksanakan apa namanya rencana ini kapan kira-kira? Untuk rencana yang pra pembelajaran itu ya, saya sudah konsен dengan wali karena ini juga perlu pengadaan satu buku tulis. Itu mulai Senin depan kami sudah akan melaksanakan itu, mudah-mudahan semua lancar. Baik, berarti dari apa yang sudah Nani sampaikan tadi untuk proses apa namanya langkah ke depan akan dilaksanakan besok minggu depan gitu ini. Baik, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Bu Nani dan tentu nanti pembelajaran yang Bu Nani laksanakan semakin menyenangkan, semakin bermakna untuk anak-anak. Dan tentu saya sangat menunggu nanti cerita dari Bu Nani setelah melaksanakan kegiatan ini dan seperti apa gitu. Nanti kami butuh cerita, butuh apa ya sebagai bahan masukan untuk kami juga tentunya. Setelah Bu Nani nanti melaksanakan apa namanya langkah-langkah rencana yang sudah Bu Nani sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Nani. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan lebih baik lagi dan lebih bermakna untuk anak. Terima kasih dan selanjutnya saya berikan waktu untuk Bu Yuli Purwaningsih selaku PP saya mungkin bisa memberikan tanggapan ataupun umpan balik kepada kami. Saya silahkan Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Muhari. Wah, tadi Pak Muhari sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Nani ya. Terima kasih Bu Nani sudah selaku teman sejawat ini sudah membantu, mendukung hingga proses observasi dan pasca observasi ini bisa berjalan dengan baik. Tadi Pak Muhari sudah bagus sekali sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dalam pasca observasi tersebut terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nani. Nah, antara lain tadi sudah menyampaikan beberapa catatan yang sudah dilakukan oleh Bu Nani, ya. Tuh. Pak Muhari juga tadi sudah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani itu sudah mencatat dan sekaligus mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Nani itu sudah bagus. Memang dalam percakapan pasca observasi itu yang harus Bapak lakukan memang demikian. Kemudian tadi Pak Muhari juga sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nani dalam pembelajarannya kemarin. Sudah benar demikian Pak. Namun ada sedikit yang terlewat tadi Pak. Jadi sebelum panjenengan menanyakan tindak lanjut apa yang harus dilaksanakan Bu Nani ke depannya demi perbaikan pembelajarannya, sebaiknya Pak Muhari menyampaikan beberapa catatan yang panjenengan temukan dalam observasi kemarin. Jadi beberapa catatan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Nani, terutama dikaitkan dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Nani. Begitu, itu yang pertama. Kemudian Pak Muhari juga sebaiknya menanyakan apalagi yang perlu dikembangkan. Jadi selain area pengembangan yang kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Muhari kepada Bu Nani dalam percakapan pra-observasi, nah kemudian dalam percakapan pasca observasi ini Pak Muhari juga perlu menanyakan kira-kira
area pengembangan apa lagi yang perlu atau memungkinkan untuk bisa dikembangkan oleh Bu Nani. Itu saja, jadi tambahan mungkin bisa melengkapi apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muhari sehingga proses observasi ini bisa nantinya berjalan dengan lebih sempurna lagi. Demikian Pak Muhari, mudah-mudahan proses diskusi kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Yuli yang sudah memberikan umpan balik kepada kami. Tentu hal ini menjadi catatan khusus dan nanti akan menjadi bahan perbaikan untuk kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah membersamai kami. Terima kasih untuk Bu Nani yang sudah bersedia kami observasi mulai dari pra sampai pasca pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan ke depan proses pembelajaran di sekolah kita semakin baik. Amin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah proses praobservasi, kemudian observasi, dan saat ini adalah pasca observasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan nantinya pada kesempatan yang lain kami bisa memberikan yang lebih baik lagi, dan tentu kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Dan kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.